Aku punya pantun nih buat semua jamaah tercinta. Jalan-jalan ke rumah Pak Tatang, Cakep. ke rumah Pak Tatang ngambil gajian, daripada hidup mikirin hutang, mending kita pengajian. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membawa kayu, sedang capek-capeknya dengan kehidupan, yuk saling bareng dengan Buya Bayu. Fix, fix. Cek 1 juta, cek 1 miliar, cek. Halo, halo. Ini kayaknya nggak semangat banget ibunya ya, Masya Allah. Bapaknya semangat banget Pak? Harusnya semangat. Oke, kalau saya bilang halo, jamaah bilang hai. Kalau saya bilang hai, semua bilang halo. Kita coba cek konsentrasinya ya, karena tadi MC kayaknya kurang membawakan suasananya. Saya bilang halo, hai, halo, halo, hai. Alhamdulillah, baik. Ini masih sampai sini masih kompak, masih konsentrasi. Saya coba ngajak jenengan untuk menyinkronkan antara lisan dan perbuatan. Jadi kalau halo gerakannya seperti ini, kalau hai gerakannya seperti ini. Fahim tum? Ya, ya. Fahim tum? Jawabnya fahimna. Fahim tum? Fahimna. Palestum? Palestina. Oke, kita ulang lagi ya. Kalau halo begini, kalau hai begitu. Kita coba. Halo. Ah. Ulangi. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Hai, halo, hai. Angkat tangan Mbak ya. Masya Allah. Ya, ini ternyata lisan sama perbuatan nggak pernah sinkron ya. Seperti halnya harapan sama dompet jenengan ya, tidak pernah sinkron ya. Harapannya kandel tapi faktanya tipis ya. Bisa kita mulai? Oke, bisa. Mohon izin, ini ibu boleh maju atau sudah enak seperti itu? Sudah enak. Ibu yang belakang dengar suara saya? Kalau dengar coba bisa angkat tangan kanannya. Oh, 1 orang aja yang dengar ya. Oke, saya coba kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang dengar suara saya bisa angkat tangannya. Oke, saya mau coba cek gelangnya soalnya. Oke, baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tamir ya. Ahad pagi itu kan kita vibes-nya, suasana itu suasana semangat dan ceria ya. Harusnya kalau menjawab salam dari saudaranya pertama kali itu harus lebih semangat dan kompak. Kenapa pembuatan? Nah, maka hari ini tadi MC doakan, sekarang saya doakan juga dan saya doakan kembali semoga yang menjawab salam saya yang hari ini semangat dan kompak, Allah berkah limpahkan rezekinya. Nanti insya Allah pulang dari sini keluarganya nambah sakinah mawadah warahmah. Insya Allah bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Saya doakan yang sedang sakit Allah angkat sakitnya, yang sedang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Ya, paling seru paling akeh hutange. Saya doakan ibu-ibu bapak-bapak yang kesel-kesel sing saya Allah angkat kesel-kesele. Insya Allah yang hari ini sing duwe loro mripat Allah angkat mripate ya. Ya, insya Allah ya. Keren ya orang padokan niki. Kalau ada orang sakit mata yang diangkat matanya. Bapak Ibu, indahnya pertemuan kita hari ini ya. Mungkin kita belum pernah bertemu, kita belum pernah berjumpa. Saya belum kenal jenengan, jenengan belum kenal sama saya, tapi kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak DKM Masjid Al-Ikhlas Patungan beserta para jajaran-jajarannya, yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Duku, Bapak RT, Bapak RW, jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu, dan juga sedikit jamaah Roblokiyah dan juga jamaah TikTokiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi, pada subuh yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan sehat wal afiat. Karena ternyata banyak orang sehat tapi enggak afiat. Apa itu sehat wal afiat? Sehatnya dipergunakan untuk kebermanfaatan. Coba kita cek muhasabah dalam kehidupan kita. Sudahkah sehat kita ini menjadi sehat walafiat, atau hanya sekedar menjadi sehat yang biasa-biasa saja? Nah, insya Allah panjenengan semua yang ada di sini termasuk ke dalam orang-orang yang sehat walafiat. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin terbaik, manusia terbaik, pemimpin perang terbaik, saudagar terbaik, suami terbaik, tetangga terbaik, influencer terbaik, public figure terbaik, yang dipikirkan adalah bukan keturunannya, tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pengajian Ahad pagi itu biasanya ceria, makanya ada judul pengajian subuh ceria, Ahad berbahagia. Nah, saya hari ini semua pengen ngajak dengan berbahagia, tapi sebelumnya saya boleh berdiri? Saya boleh berdiri? Soalnya kalau saya duduk perut saya kram ya, Bapak nyuwun sewu. Kenapa perut saya kram? Karena perut saya buncit. Tapi mohon maaf, kata mitosnya Pak DKM, kalau orang buncit itu dia tanda penyayang. Tanda apa? Penyayang. Kenapa saya bilang penyayang? Kalau ada makanan sisa, ada minuman sisa, sayang kalau nggak dihabiskan. Nah, itu tipikal saya banget, Ibu. Kalau orang buncit juga mitosnya dia tanda setia. Tanda apa? Dia nggak bakal ngejar cewek lain, Bunda. Iya, gimana mau ngejar cewek lain, bawa perut cewek, wes angel ya. Maka insya Allah saya berdiri di sini termasuk ke dalam orang-orang ciri-ciri dari orang penyayang dan juga setia. Insya Allah juga keluarga saya sakinah, seperti yang sedang viral tepuk sakinah. Baik, saya hari ini pengen ngajak jenengan semua untuk kita rileks aja, Pak. Ini kayaknya saya masuk semuanya banyak. Saya nggak tahu jenengan penuh beban apa, ya. Ibu semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak semua sehat, Pak? Alhamdulillah. Maka kesempatan kali ini, Bu, yang belakang dengar suara saya, Bu ya. Saya mau izin banyak perjalanan karena orangnya agak sedikit liar. Tadi saya minta request mic wireless,
karena saya pengen lebih dekat sama jenengan. Ini saya mau titeni nih wajah-wajah spesial yang pagi hari ini duduk bermajelis ilmu. Insya Allah kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Insya Allah bisa istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Amin. Tapi saya agak sedikit sedih, agak sedikit ketar-ketir tadi ketika Pak DKM berbicara. Kemarin ada ustadz yang ngisi di sini meninggal dunia. Ini beban moral dan mental bagi saya. Tapi ya kalaupun saya nanti pulang juga meninggal, semoga husnul khotimah, Bu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau nanya sama jenengan. Ini pertanyaan. Kira-kira di luaran sana banyak tidak orang-orang yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada jenengan? Banyak? Saya mau nanya sama Ibu. Udah mulai cair ya. Kira-kira di luar sana banyak tidak orang-orang atau emak-emak yang dosa-dosanya lebih sedikit daripada jenengan? Banyak? Pertanyaan saya, Ayah, pertanyaan saya, Bunda, kenapa kok kita yang dihadirkan di tempat ini? Apa alasannya? Padahal yang lebih sedikit daripada kita, tapi kok kenapa jenengan yang hadir di tempat ini? Apa alasannya? Nek bahasa gamping ini ku, what is the reason? Apa alasannya? Apa Bu? Pak? Oke. Oh, nyari ilmu. Wah, ini jawaban yang realistis. Oke, yang belakang? Oh, terpaksa. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ada yang berangkat ke sini secara terpaksa. Saya tahu yang berangkat ke sini terpaksa dengan ciri-cirinya adalah jidatnya mengkerut ya, itu ya. Yang kedua, apa tadi? Karena dapat undangan dari Pak MC Bungkus namanya. Siapa namanya? Bungkus. Saya nggak tahu asalnya kata dari mana, saya nggak tahu ada bungkus itu. Dapat undangan dari Pak DKM. Berarti kalau tidak diundang, tidak datang. Seperti halnya datang tak dijemput, pulang tadi. Sinten niku jenengan langkung ya. Bapak Ibu, maka apapun alasan kita hadir sampai ke tempat ini, baik secara terpaksa, baik sukarela, baik cuma golek snack, baik cuma pengen pamer gamis anyar, baik cuma pengen pamer sarung mangga yang terbaru, ya kita hadir ke tempat ini, jawabannya cuma 3 huruf. Apa niku? ASK. Apa Bu? Napa Pak? Napa niku ASK? Allah sayang kita. Napa? Ternyata kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana gamisnya. Napa malih niki gamisnya dari lunas ya Bu ya. Tinggal angsuran terakhir di bulan ini ya, tutup closingan akhir tahun. Tapi kemuliaan seseorang juga Pak bukan dilihat dari bagaimana kondisi motornya, rumahnya, sawahnya. Tapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah dilihat dari sebagaimana inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik di antara panjenengan yang paling bertakwa. Bentar lagi Bu, Pak, kita akan masuk di bulan apa? Bulan Januari. Saya nanya sekali lagi, Bapak Ibu, bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bentar lagi. Biasanya kalau masuk bulan Ramadan yang mumet Bapak apa Ibu? Yakin Ibu? Sudah mulai ada backsound Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Sudah mulai ada iklan sirup mar, sudah mulai ada iklan sarung mang. Betul Ibu? Maka Ramadan besok itu adalah bagaimana momen kita CLBK. Nggak apa Bapak Ibu? CLBK bukan kepada mantan, bukan kepada teman tapi mesra, tapi kepada Al-Qur'an. Siapa di sini Al-Qur'an yang sudah nggak tahu nggonen yang taruh di lemari sebelah mana? Betul? Yes. Nah, maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di tempat ini, Allah sangat sayang kepada kita dan insya Allah jenengan-jenengan itulah orang-orang pilihan yang terpilih, yang terbaik. Tema kita hari ini sangat luar biasa. Walaupun tadi Pak DKM sedikit membahas tentang masalah mental health.
Jadi saya basically adalah psikolog. Jadi nanti kita akan sedikit ngebahas masalah hal itu, Pak. Anak sekarang atau orang tua milenial atau orang tua Gen Z sakitnya bukan sakit fisik, walaupun ada anak-anak usia segini sakitnya sakit gula, betul? Tapi sekarang lebih sakitnya bukan fisik tapi ke mental. Ada yang namanya overdosis, bukan Pak, overdosis, overthink. Ada yang namanya insentif. Insentif ini bapakmu dapat gajian intensif ya. Insecure, ada anxiety. Apa itu anxiety? Kecemasan yang berlebihan sehingga mengakibatkan sakit fisik. Ada anxiety, ada security. Banyak banget macam-macam penyakit anak muda, penyakit orang tua sekarang. Bahkan yang terjadi di Indonesia, di Yogyakarta tadi Bapak sampaikan, angka sakit jiwanya meningkat. Ternyata kenapa? Bisa kita cek bersama-sama, karena bahagianya dia berdasarkan bahagianya orang. Gak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Hari ini saya pengen bahas masalah masjid. Walaupun kayaknya masjid ini sudah makmur, masjid ini insya Allah manajemennya sudah bagus, tapi saya pengen ngajak jamaah semua untuk bagaimana kembali menyatukan hati ke tempat yang diberkahi. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Maka saya mau nanya sama jenengan hari ini, sudah bersyukur hari ini sama Allah? Apa bentuk syukur kita sama Allah hari ini, Pak? Bu? Alhamdulillah, iso delok bojone. Oke. Alhamdulillah. Bapak, kalau pagi hari yang dilakukan apa dulu? Berwudu. Oke, ada lagi. Ibu ngapain, Bu? Hari ini kita ngapain aja tadi bersyukur kita? Maka kalau konsep syukur itu dikembalikan kepada masing-masing manusia, itu berbeda-beda tergantung kondisi dan keadaan masing. Ada bunda-bunda yang bilang, Ustadz, alhamdulillah asam urat saya sudah alhamdulillah Ustadz, kolesterol saya sudah tuh. Ada yang bilang juga, Ustadz, alhamdulillah hari ini hutang saya berarti nek wis lunas, ciri-ciri nek ngutang teko wonge. Oh, ternyata. Maka saya mengutip perkataan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Siapa Bapak Ibu? Ini biasanya rata-rata kalau rajin nyatet emak nopo bapak. Saya curiga di bawah itu buku kasbon ya, tapi pisahkan antara itu semua dengan majelis ilmu ini. Karena ulama mengatakan ikatlah ilmu itu dengan rafia, bukan ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Oke, Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, bersyukurlah engkau kepada Allah dengan 3 konsepnya. Berapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling ringan, dengan fabilisani, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ternyata banyak jamaah yang bersyukur hanya sebatas lisannya tapi tidak dengan hatinya. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan setelah fabilisani, yang kedua fi qalbi. Bu, berat rasanya antara nyingkronke enggak doke antara lisan dengan hati. Walaupun lisan kita alhamdulillah sepiro-sepiro ditompo, betul? Alhamdulillah ada uang abangku, saya nggak ada uang abangku, tetap disayang juga. Arogan sekali mama di sini ya. Artinya apa? Nyingkron ke lisan sama hati niku abot apa mboten? Abot angel. Maka yang kedua Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bersyukur dengan hatimu, dan yang ketiga dengan perbuatan atau potensimu. Apa itu? Harta, tahta, wanita, harta, tahta, jabatan, motor, mobil, gamis, skincare digunakan semuanya untuk berada di jalan Allah, maka jenengan termasuk ke dalam orang-orang yang lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi
Ternyata kalau kaidah Arab mengatakan ada kalimat lain, itu sebagian. Ada sebagian orang bersyukur, ada juga sebagian orang yang tidak ditutup lagi. Wala ing kafartum. Ada sebagian orang yang kufur, ada sebagian orang yang tidak termasuk kita. Insya Allah kita di sini golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur dan juga tidak kufur. Maka bersama-sama hari ini kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau kabar fisik semua sehat. Kabar iman gimana? Sehat imannya, Bu? Bentar lagi kita masuk bulan, ada yang Januari, ada yang Ramadan, ya silakan. Kita besok akan masuk di bulan itu semua. Artinya apa? Iman kita ini akan kembali dipaksa untuk bangun sepertiga malam. Betul? Saya setiap malam tangi Ustadz ngomong lilir nguyuh. Oke. Anaknya nangis terus. Kita dipaksa bangun sepertiga malam selama 30 hari. Maka teori psikologi membentuk kebiasaan orang itu butuh waktu 30 sampai 40 hari. Maka dalam sebuah riwayat, ketika engkau tidak ketinggalan takbiratul ihram, siapa? Imam masjid, maka engkau 40 hari selama 40 hari maka engkau akan terhindar dari sikap-sikap atau sifat-sifatmu. Nah, jadi membentuk kebiasaan anak, membentuk kebiasaan diri itu tidak sekali tempat, butuh yang namanya proses. Apalagi zaman sekarang bocil-bocil FF Mobile Legend ini banyak terdistraksi dengan yang namanya setan. Napa niku? HP, bangun tidur main mau makan main mau sholat main habis sholat main pengajian yo main semua serba HP, dan kita akhirnya standar kebahagiaan kita sudah dari like, comment, dan subscribe. Nanti kita akan cerita masalah masalah remaja-remaja saat ini. Itu ya, maka kita bersyukur hari ini semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan dulu, Bu, jangan langsung sayang ya. Nanti langsung sakit hati. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bayu Gatra Irawan atau biasa disapa dengan Buya Bayu. Siapa? Dulu masih jadi marbot masjid. Saya dulu adalah anak marbot. Ya, nama saya dulu bukan Buya, Bungkus ya. Agak gak enak jenenge Bungkus ini ya. Mau dibungkus atau mau dibawa pulang ya? Dibungkus aja. Ya, nama saya dulu bukan Buya. Ya, dulu nama saya lebih tepatnya dulu ke Buaya. Dulu ya. Jadi kenapa Buya? Karena saya campuran. Ibu saya asli Ngapak, orang Wonosobo, dan bapak saya asli luar Jawa. Ya, Sulawesi ada saudara-saudara Sumatera. Makanya kalimat saya atau panggilan saya tidak pengen dipanggil Ustadz, tidak pengen dipanggil ulama, karena saya bukan Ustadz, saya Kiai. Oh bukan, saya bukan Kiai juga ya. Saya bukan Ustadz, saya bukan Kiai. Jadi kalau di jalanan atau di sini cukup panggil Buya atau panggil Mas atau panggil Kakak. Itu nggih. Nah, domisili saya sekarang di Kulon Progo. Nah, saya biasanya membersamai forum-forum anak-anak muda selaku pemerhati remaja dan juga forum-forum kajian-kajian seperti ini untuk membersamai panjenengan semua. Nah, saya generasi peralihan dari milenial ke Gen Z. Jadi saya pernah mengalami generasi analog sampai sekarang terjun ke dunia digital. Seperti itu. Nah, saya fokusnya ke kajian-kajian parenting. Kalau panjenengan ada sekolah atau misalnya majelis membahas tentang pola pengasuhan, insya Allah kita siap membersamai. Seperti itu, oke? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngajak jenengan semua untuk kita masuk materi 1, jadikan majelis ilmu ini sebagai sarana untuk nambah iman dan nambah faham.
Karena kenapa? Banyak majelis ilmu di orang sana hahaha hihihi ditakoni lek materi nopo. Mbuh tali, ngerti opo ya. Maka iman diiringi dengan faham. Iman tok nggak cukup, tapi yo butuh faham. Lebih baik jenengan dapat satu perkataan dari saya, jenengan bawa pulang, jenengan terapkan, itu lebih efektif daripada jenengan numpuk-numpuk perkataan, numpuk-numpuk ilmu tapi tidak pernah diterapkan. Karena ilmu konsekuensinya adalah amal. Yang kedua, pertemuan ini jadikan sarana nambah teman, nambah silaturahim. Jangan sampai sesama majelis ilmu seperti ini saling gep-gepan. Kayak blok kono, kayak blok ini, RT kono, RT kini. Tidak. Innamal mu'minuna ikhwah, umat mukmin saling bersaudara. Kita bikin tata tertib dulu. Satu, Bapak Ibu silakan nanti panjenengan bisa membawa gelas atau botol yang bersih dan terbuka. Siap semuanya? Artinya Bapak Ibu tidak harus membawa botol yang fisik, tapi silakan buka hati, buka pikiran, karena satu kaidah ilmu yang saya ingin tanamkan, undur mangkola, wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Saya tahu saya di sini lebih junior daripada jenengan, tapi ketika ada sebuah kebenaran, tolong terima itu semua. Yang kedua, fokus perhatian jenengan hanya kepada materi. Sebelum masuk materi, saya mau sampaikan kepada jenengan semua, tidak boleh bersandar selain kepada kita lihat sudah banyak yang bersandar kepada tembok. Ya, enggak apa-apa. Namanya juga emak, namanya juga bapak. Yang ketiga, kita relax aja, enjoy saja, tidak usah yang namanya terlalu saklek banget, kita enjoy aja di sini. Oke, baik. Saya mulai dari pertanyaan lagi. Bapak Ibu, siapa yang di sini hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Oh, masya Allah ya. Ternyata sudah nggak mulai fokus Pak DKM. Saya mau nanya sekali lagi, siapa yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Bu ya, ingin ya? Ya, saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya Bapak Ibu. Siapa yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangannya. Lah, kok nggak jadi ya? Saya ralat Ustaz, pengen Bu ya. Udah capek ngadepin Indonesia Bu ya. Masya Allah. Padahal Bu, kabar baiknya hari ini kalau jenengan mau masuk surga syaratnya butuh Prasito, Ustaz ya. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang di sini besok pengen masuk surga? Sesok nih, sesoknya 1 tahun ke depan, betul? Ya sudah, saya ganti pertanyaannya. Siapa di sini jamaah yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matinya masuk surga? Angkat tangannya. Boleh semuanya? Boleh? Oke, udah hari ini saya minta sedikit ice breaking terlebih dahulu. Bisa lambaikan tangan dulu. Masya Allah. Tangan kanan dulu aja deh Bapak. Masya Allah ya, boleh? Saya mau coba survei gelangnya di sebelah kanan ya. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu semua lambaikan tangan semuanya, berikan senyuman terbaik di depan kamera. Nanti setelah ini masuk di video kami. Coba tengok orang yang di sebelah kanan jenengan Mbak. Tengok orang yang di samping kanan jenengan Bu. Ternyata orang yang ngantuk Bu ya. Nah, saya minta tangan jenengan itu sampirkan di pundak teman sebelah kanannya Pak. Boleh Pak? Hari ini saya pengen ngajak jenengan untuk pijit-pijit temannya dulu, boleh? Masya Allah, boleh pijit-pijit dulu dengan kemeriahannya. Ben orang ngantuk Pak, saya tahu jenengan ngantuk. Semuanya bisa? Oke, nek yang gue paitan sengit rapopo. Kalau dikeplai, oke? Silakan ikutin kalimat dari saya. Sahabatku, tonggoku. Hari ini kita mau bersenang-senang. Sing fokus yo, sing tenang yo. Aku ngerti kowe iki ngantungan. Bilang lagi, aku ngerti kowe iki
burung fokus. Biar lebih fokus, nih tak kasih 100. Bilang lagi, saudaraku, aku tahu kamu itu punya hutang, tapi nggak apa-apa, ada Allah yang maha memberi ampunan. Sekarang tengok kiri jenengan, orangnya juga podo-podo ngantuk. Orang-orang yang sok kuat, orang-orang yang sok tegar itu coba disampirkan dulu di pundak teman sebelah kirinya, sambil ditepuk-tepuk dulu Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, sambil ikutin kalimat dari saya. Tonggoku, sahabatku, ngomongo jalukmu piye, tak turutane, tak usahane. Tonggoku, aku ngerti kowe nek ning omah sering tersakiti, tapi rapopo, ana Gusti Allah yang maha mengobati. Semoga perjumpaan ini gak cuma di dunia, tapi sampai di surga. Amin bareng-bareng. Amin. Bisa tepuk tangan yang spesial buat kita semua. Alhamdulillah, sudah nggak fokus ya. Are you ready Bapak Ibu semuanya? Kalau saya bilang are you ready? Are you ready? Oke, Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Jenengan bilang, alhamdulillah, sehat fisiknya, sehat imannya, sehat ekonominya. Oke, kita coba cek. Yang sehat ekonominya, imannya. Nah, tuh, ngerti aku. Sing sok sehat ekonomi itu lah mbok-mbok ya. Karena saya nyuwun sewu Pak, ini berdiri di antara ras-ras terkuat di dunia. Inilah kaum-kaum yang rating kanan beloknya ke akhirat Pak. Oh enggak ya, enggak salah maksudnya ya. Ya inilah mama yang tegel-tegelan, neneng pasar mau kacek 500 nggak boleh ditinggal toh Bu. Iya, saya paham masalah itu. Baik, kita masuk ke dalam materi Bapak Ibu. Nah, saya harap semua jenengan di sini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang ciri-ciri penduduk surga. Satu, apa itu? Wajhun malihun. Apa? Wajahnya yang berseri-seri. Duwe hutang alhamdulillah, randuwe hutang. Mendingan orang duwe semuanya kita alhamdulillah. Kenapa ketika majelis ilmu seperti ini kok kita adem dan segala macamnya? Karena ketika bermajelis ilmu, ini saya pakai bahasa tafsiran bebasnya. Allah turunkan satu dalam kehidupan jenengan ketika sering bermajelis ilmu, Allah turunkan as-sakinah. Napa? Sakinah, ketenangan. Maka nenek uang majelis taklim kata sengtu, bukan karena saking sakinahnya ilmunya, tapi karena memang gara-gara AC, gara-gara kipas sakinah. Nah, sakinah ini kenapa? Tentrem, adem, ayem. Makanya mungkin kita di rumah ada masalah, mungkin kita di lingkungan ada masalah, kita hadir bersama-sama di sini kok tentrem, adem, ayem. Allah turunkan as-sakinah. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Kenapa? Rahmat, kasih sayang. Wajhun malihun, ciri-ciri penduduk surga yang pertama adalah dia selalu happy, dia selalu enak dipandang ketika dapat masalah, ketika nggak dapat masalah, dia selalu tetap terpancarkan wajah aura yang penuh dengan kesemerbak kewangian dan sebagaimana wajahnya berseri-seri. Yang kedua, lisanun fasihun, lidah yang fasih atau ngomong sing ape. Emak-emak kalau diantara teras 3x3 ngapain mak? Arisan. Oke. Ngapain arisan itu? Ya, rasan. Kalimat yang sering saya dengar, jeng tak kandani yo ning ojo kondo. Itu bener Pak? Tuh. Yang ketiga, qalbun nakiyun, hati yang bersih. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera. Ada satu daging atau satu elemen penting dalam diri kehidupan manusia yang ketika itu baik,
baik semua jasadnya. Tapi ketika satu itu buruk, maka buruk jasadnya. Apa itu? Hati. Yang keempat, yadun sabiun, tangan yang dermawan. Sumatera, Tapanuli sekarang sedang kena musibah bencana. Saat ini musibah atau bencana apa yang sedang melanda terbesar di Indonesia saat ini, Nopo? Banjir, Semeru, longsor. Oke, itu kita singkirkan dulu. Tapi ada satu musibah yang paling besar. Apa itu? Musibah MBG. Musibah Nopo? Tapi bukan makan bergizi gratis ya. Ini jangan dipotong ya, nanti tidak malah dikira buzzer saya. MBG itu adalah musibah bencana generasi, Pak. Saya mau nanya, kalau kita melihat masjid yang sering hadir ke masjid berjamaah, cah nopo sepuh-sepuh? Sepuh-sepuh. Fakta atau hoax? Fakta. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, berbicara tentang masjid, nanti kita akan ngomongin masjid ya, kira-kira kita sedang ngomongin apa dan bagaimana cara memakmurkannya dan apa keuntungannya jika kita memakmurkan masjid. Oke, saya mulai dari foto ini. Bapak, punten, ini foto apa? Masjid. Oke, kita geser lagi. Ibu, punten, ini foto apa? Masjid. Oke, punten, ini foto apa? Masjid mana? Ya, Masjid Bandara Yogyakarta International Airport. Ya, pernah ke sini belum? Ya, kalau belum pernah, saya doakan semoga panjenengan ke sana nggak cuma mampir sholat, tapi makan matur di umroh, Pak. Amin. Nah, dari sekian foto tersebut, saya mau nanya sama jenengan, apa yang terlintas di benak jenengan yang dulu masjid, Pak? Bu, orang sholat. Saldo ini 0 rupiah, oke. Boleh. Sandale cok hilang, oke. Apa malih? Jamaah sepuh-sepuh, oke. Apa lagi? Ya, oke. Saldo ini 60 jutaan rupiah. Nah, rata-rata kalau kita melihat masalah masjid itu, kata ibu, tempat. Terus ada lagi tempat. Ada TPA di sini? Ada. Tempat untuk TPA dan juga tempat untuk pertemuan dan segala macamnya. Pertanyaannya atau pertanyaan Pak, ya. Tapi pernah enggak terlintas di benak jenengan kalau Masjid Al-Ikhlas Patungan niku adalah tempat untuk jenengan curhat, tempat solusi, tempat ketenangan, tempat yang jenenge curcol cerita, curhat sama siapa Allah. Pernah nggak jenengan aku hidupku dengan kemepetan duniawi seperti ini, aku kembali kepada Allah dengan ke masjid? Pernah seperti itu? Pernah. Kapan? Orang kembali kepada Allah dengan dua pintu, Pak. Satu dengan pintu masalah, dua dengan pintu syukur. Yang paling banyak dimasukin sama orang ini pintu masalah. Ya Rob, ketika aku nek sehat, aku pengen sholat tahajud 12 rakaat. Begitu sehat lah. Ya Rob, ketika utangku sudah lunas, aku pengen infak sedekah. Yang kedua, yang amat sangat jarang dimasukin oleh manusia adalah lewat pintu syukur. Sedang naik jabatan, sedang naik ekonomi, sedang kesehatannya meningkat. Ini yang amat sangat jarang ketika kembali kepada Allah. Tapi sangat sangat jarang masyarakat, khususnya Muslim di Indonesia, yang menjadikan masjid hanya sekedar tempat sholat saja, tapi tidak menjadi tempat ternyaman. Pak, masjid itu di dalam Al-Quran ada dua pemaknaannya atau pembahasannya. Ada masajidallah, ada baitullah. Bener gak? Jenengan pernah nate mireng baiti janati? Pernah? Rumahku, surgaku. Nah, baitullah itu terdiri dari dua kata, bait dan Allah. Bait tempat kembali dan Allah Rabb kita.
Jadi apa? Sejatinya masjid itu adalah sebaik-baik tempat untuk kita kembali kepada siapa? Allah. Punya masalah, kembalinya kepada ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah masjid, saya cepat saja nggih, sudah jam 7. Ternyata masjid itu bukan berbicara tentang masalah beton dan besi, tapi berbicara tentang manfaat dan kontribusi. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau awal bangun itu apa? Apartemen, bukan. Apa yang dia bangun? Tol, bukan. Apa yang dia bangun? Ketahanan pangan, bukan juga. Yang dia bangun adalah masjid. Masjid apa? Masjid Quba. Kalau kita melihat Masjid Quba pada zaman itu seperti ini, lebih baik, lebih bagus Masjid Al-Ikhlas Patuhan. Tapi esensinya bukan berbicara tentang masalah beton dan besi, tapi tentang manfaat dan kontribusi. Coba kita lihat. Nah, ini Masjid Quba sekarang. Apik mana? Iki apa iki? Iki. Tapi dulu Rasulullah membangun peradaban berawal dari Masjid Quba. Artinya apa? Kalau mau selamatkan generasi, membangun peradaban yang kembali hidupkan, makmurkan, sing jenenge masjid. Lanjut. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan tentang potret. Saya cepat saja, guys. Potret jamaah saat ini. 1. Jamaah mayoritas sepuh-sepuh. Fakta apa fakta? 2. Tuh, bahkan sampai 223 juta penduduk muslim di Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Artinya kalau belum bisa baca, apalagi nanti memaknai, apalagi nanti mentafsirkan dan segala macamnya. Lanjut. Tuh, sekarang banyak masjid yang sibuk memikirkan pembangunan fisik tapi lupa membangun jamaahnya. Saya cepat. Yang ketiga, saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Yang keempat, remaja masjid yang pasif. Betul? Ini terjadi di setiap masjid, Pak. Mungkin masjid saya, masjid Kulon Progo, masjid Gamping, ini yang menjadi kendala para DKM, para takmir sekarang. Ora ono cah nome neng di MM, neng di Mobile Legend, neng di Roblox. Betul? Oke, terima kasih. Pinter ya jemaah ya, Masya Allah. 33,6%. Lainnya pada nanti, teliti. Lihatnya pada nanti, umbi-umbi. Lihatnya pada kemana? Ngegame dan segala macam. Terus, nah, potret jamaah yang sekarang kita melihat, sekarang banyak manusia yang hidupnya dikendalikan oleh yang namanya materi. Apa Bapak Ibu? Materi. Setiap lini kehidupannya, setiap gerak-geriknya harus berupa materi. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita akan dihantui, kita akan menjadi budaknya dunia sampai lupa yang jenenge ibadah. Subuh kesiangan, betul? Duhur asar, bentar lagi ono gawean, dipanggil lagi hayya 'alas shalah. Bentar dulu, sampai maghrib sampai isya, panggil lagi hayya 'alal falah. Enggak mau datang untuk menghampiri masjid, tidak mau menjemput panggilan itu. Ketika dapat masalah, apa yang dikatakan? Ya Rob, engkau enggak adil sama kehidupan aku. Kenapa engkau berikan aku cobaan yang begitu kerasnya, begitu derasnya? Karena engkau tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kesibukan yang tiada henti. Akhirnya apa? Ya, akhirnya memberikan apa? Menimbulkan reaksi lainnya. Apa? Pinjol, judol. Ya, semua lini sudah diserang. 1, bapak-bapaknya diserang dengan pinjaman online. Anak mudanya diserang dengan judi online. Anak-anaknya diserang dengan game online. Emak-emaknya diserang dengan belanja online. Itu potret remaja sekarang Bapak Ibu. 1, saya mau pastikan, saya mau cepat saja setelah ini kita selesaikan. Saya mau sampaikan kepada jenengan semua, sekarang yang namanya potret, yang nama pacaran ini sudah menjadi hal yang normal dan dinormalisasi.
sikan, Ustadz kan anak saya cuma pegangan tangan, Ustadz kan anak saya cuma pegangan tangan dan cuma boncengan saja. Nyuwun sewu, orang-orang yang married by accident, orang-orang yang tekdung duluan, itu juga berasal dari kata cuma. Anak cewek dia nyari pacar bukan untuk nyari sosok pria, tapi dia mencari sosok seseorang yang dia kangen kan, yang dia rindukan untuk memeluk dirinya. Siapa? Jatuh cinta pertama seorang anak cewek, bapak. Dan jatuh cinta pertama seorang anak cowok, ibu. Maka fix saya selalu berapa kali menginterview anak-anak muda ketika dia ada masalah dengan pasangannya, ketika dia bermasalah dalam kehidupannya, saya tanya, Lendo, kenapa kamu bermasalah sama cowok? Dia tidak bisa menghargai seorang pria karena dia tidak dekat dengan sosok bapak. 15 juta anak di Indonesia, Pak, kehilangan sosok bapak. Bukan bapak meninggal, ada orangnya, ada wujudnya, tapi nggak ada kontribusinya. Yang hilang di dalam kehidupan anak kita selain rasa cinta adalah hilangnya keteladanan. Jadi jangan samakan yang tidak mencontohkan anaknya untuk tidak hadir ke masjid. Lanjut. Ini ya. Tuh, Masya Allah. Ada lagi, Masya Allah, saya sebut saja AIN, FF, ya, Roblox, dan segala macamnya. Sudah disebutkan dengan semua itu, termasuk idola, ya. Ini banyak banget, ya. Saya cepat saja. Tuh, generasi-generasi kita, Pak, ya. Banyak banget tuh yang terjadi sekarang, Masya Allah, apalagi LGBT, marah banget, ya kan. Dah. Nah, ini termasuk kemarin di Kulon Progo, ada anak SMP yang terjerat judol. Nih 60% pengguna pinjol sekarang anak-anak muda, banyak banget. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini ayat terakhir bagaimana tentang power kita memakmurkan masjid. Ini para takmir ini harus di luar kepala. Ya, di luar kepala itu belum ya. Harusnya di luar kepala. Apa itu? At-Taubah ayat 18. Ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya innama ya'muru masajidallah, dan sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Kalimatnya masjidnya milik siapa? Milik Allah, bukan milik ormas, bukan milik pewakif, tapi masjidnya miliknya siapa? Allah. Maka segala kepentingan masjid ini diperuntukkan untuk kepada siapa? Allah. Walaupun atas nama lembaga ormas, atas nama pewakif, tapi kebermanfaatannya ini kita kembalikan hanya untuk kepada siapa? Allah. Ternyata Pak, orang yang bekerja di masjid itu SK-nya bukan dari Pak Lurah, SK-nya bukan dari Bupati, SK-nya bukan dari Pak Wali Kota, tapi langsung dari Allah Subhanahu. Di mana? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang orang-orang mengamalkan masjidnya Allah itu dikatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Dialah orang-orang yang beriman kepada siapa? Allah. Kalau kita ngaku beriman, berarti konsekuensinya adalah memakmurkan masjid. Nah, esensi dari takmir, esensi dari memakmurkan itu adalah siapa saja yang memakmurkan masjid itu disebut dengan takmir. Oke, jadi Ustaz, saya bukan takmir, jadi saya nggak wajib ke masjid. Enggak. Siapapun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia wajib untuk memakmurkan masjid. Terus apalagi wa aqamas sholata wa ataz zakah, dan ciri-ciri masjid yang makmur itu sholatnya, melaksanakan sholat dan juga ada ekosistem zakat mengalir di dalamnya. Ya, makanya Islam itu sangat luar biasa. Konsep zakat itu luar biasa.
berbeda. Ada yang kaya semakin kaya dan ada yang miskin semakin miskin. Kita harus cerdas berpikir Bapak Ibu. Ternyata konsep Islam luar biasa. Hadirkan zakat itu untuk kemakmuran masyarakat. Terus walam yakhsyaillallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan apa Bu? Apa Pak? Privilege, bahasa sekarang ya, privilege, keuntungan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sedang terhimpit ekonomi, Allah mudahkan langkahnya. Min haitsu la yahtasib, dia berhijrah, dia tinggalkan yang apa yang Allah larang, Allah akan jaminkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ceritanya, kalau engkau pengen aku berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, takwa karo aku. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid adalah menjadi pabrik manusia. Saya akan merasa resah. Rasul bilang besok di akhir zaman masjid-masjid ini akan menjadi candi-candi Islam. Apa? Bermegah-megahan bangunannya, berlomba-lomba membangun bertingkat-tingkat, tapi orang ono sing ngisi. Neng dicak nome, neng. Ya, ini menjadi perhatian buat kita semua. Makanya kalau masih ada TPA, pegang benar-benar TPA itu, sehingga anak kita benar-benar hatinya terpaut dengan yang namanya masjid. Oke, terakhir, Bapak Ibu, ini foto siapa? Zeus. Aduh, nggak mau ngespot berarti kamu ya. Foto siapa? Ada yang bilang ini Imam Bonjol, Pak. Ada yang bilang ini Sultan Hasanuddin, ada yang bilang ini Aladin, ada yang bilang ini Mahabharata, ada yang bilang ini Buya Bayu. Nggak mungkin Buya Bayu ya, nggak berewokan soalnya. Siapa namanya? Salah. Sini Pak. Abu Nawas, Masya Allah Pak, luar biasa. Salah Pak. Bu? Yes, beliau adalah Sultan Muhammad. Bukan Hamengkubuwono ya, kan sekarang lagi viral Pak itu ya, antara kakak sama adik ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih berbicara seperti ini, berbicara tentang masalah masjid. Kelak, jika suatu saat kamu tidak mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang di antara soft-soft sholat di masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian dengan kejatuhan generasi muda di kalian masa itu. Artinya apa Pak? Kalau kita melihat sekarang, kalau jenengan nggak melihat ada anak-anak sholat di masjid, berlarian di masjid, ada nggak ada anak remaja adzan di masjid, maka ada di keruntuhan generasi, keruntuhan patungan, keruntuhan ambar ketawang akan sangat dekat. Fakta apa mboten Pak? Terkadang kita terlalu fokus membangun infrastruktur, tapi kita lupa membangun SDM-nya. Dan SDM itu Pak, lingkungan itu berawal dari mana? Masjid kita masing-masing. Maka berat membangun peradaban sekarang ini Pak ya. Artinya apa? Coba kita cek. Yang adzan sinten Pak? Yang mriki Pak nyuwun sewu. Pak sinten? Iya, yang adzan muadzin. Saya tahu namanya siapa? Pak Muadzin. Oke. Pak sinten? Omah yo Pak Syahdan, sing imam yo Pak Syahdan, sing makmum yo Pak. Berarti patukan kabeh jenenge Pak. Tepuk tangan buat Pak Syahdan dulu. Loh ini terjadi di mana-mana Pak. Ada single factor loh Pak. Saya tuh pernah ya Allah adzan ke orang teko berpositif thinking. Komat orang ono sing teko, perlahan-lahan jalan ke orang ono sing ngimami. Sampai salam terakhir juga tidak ada yang ikut. Saya pernah beberapa kali Pak, saya pernah cerita waktu itu, ada salah satu masjid Pak, yang di mana jenengan tahu niki napa Pak? Mimbar Pak, nyuwun sewu. Di balik mimbarnya itu ono pitik ngangkrem Pak. Serius Pak. Terus di area pelataran masjid itu ada namanya apa nek? Jenenge kotoran kambing Pak. Intil wedus Pak. Berarti apa? Fix selama 1 hari nggak ada sholat berjamaah, betul? Dan fix selama sepekan nggak pernah ada sholat masjid loh itu. Coba bayangin, ono pitik ngangkrem itu semua kan diminta pertanggungjawaban Pak telak semuanya ya. Maka kalau bukan dari generasi kita, dari siapa lagi untuk masalah ini? Oke, terakhir ikutin kalimat dari saya. Ke masjid itu, ulangi, ke masjid itu
sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Bu, enak berangkat ke masjid pakai kaki sendiri atau digotong sama orang? Dia digotong nggak capek, Bu. Milih mana? Kaki sendiri. Ada anak muda yang bilang, Ustadz saya masih muda. Muda itu enaknya foya-foya, hidupnya foya-foya, matinya masuk. Segampang itu Ferguson ya. Dan ternyata Bapak Ibu ya, musibah terbesar itu bukanlah kehilangan sandal di masjid, tapi musibah terbesar itu ketika sandal jenengan nggak pernah kelihatan di masjid. Ya, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai sandal yang kita gunakan, Pak, ke masjid itu cuma setahun 2 kali. Kapan? Idul Fitri kali Idul, itu pun telat tekoni. Saya punya teman ketika ya khotib itu lagi khutbah, lagi ceramah, dia datang dengan enaknya pakai sejadah di lapangan, Pak. Sholat itu, tenang bro, masih khutbah. Itu sholat Idul Fitri, Pak. Dia anggap sholat Idul Fitri itu bodoh koyo sholat Jumat. Nek sholat Idul Fitri itu sholat dulu baru, nek sholat Jumat khutbah dulu baru. Dia datang telat ketika khotib sudah khutbah, berarti dia tidak ikut. Jangan sampai sandal jenengan yang jenengan pakai setiap hari datang ke masjid cuma sepekan sekali, Mbak. Kapan itu? Sholat Jumat itu pun turu. Maka kalau ibu punya bapak sulit untuk tidur, gawo menyang neng masjid Jumatan, mesti kenikmatan yang tidak ada taranya itu. Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak banyak hari ini karena kalau pengajian subuh Ahad pagi itu range waktunya amat sangat mepet ya Pak ya. Jadi kalau saya itu biasanya ngisi kurang lebih 1,5 jam. Dari setengah jam itu es breaking, setengah jam materi inti, nah setengah jam ada muhasabah. Nah tapi pada kesempatan kali ini saya coba lebih memaksimalkan lagi apa yang ada. Jadi pada intinya Bapak Ibu sepakat mulai hari ini untuk kita bersama-sama menjadikan masjid ini sebagai tempat atau rumah kita kembali kepada Allah. Sepakat Gi? Dan sepakat untuk bagaimana seterusnya kita kembali ke masjid untuk mengumpulkannya. Siap? Mulai kapan Mas? Mulai saat ini. Dari siapa Mas? Dari diri sendiri. Untuk siapa Mas? Nih warisan-warisan kita, anak-anak cucu kita yang besok akan merasakan masjid ini, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang bisa memimpin masa depan yang lebih cerah lagi untuk kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini konklusi atau kesimpulannya adalah urgensinya mengurus masjid, urgensinya berjamaah dan memakmurkan masjid itu penting, karena rumah atau masjid adalah menjadi pabriknya manusia, di mana menjadi tarbiyahnya manusia, di mana menjadi tempat pengkaderan manusia, sehingga pusat titik peradaban sebuah wilayah itu berawal dari masjidnya masing-masing. Kita doakan bersama semoga DKM, para jajaran-jajarannya Allah kuatkan pundaknya untuk mengemban amanah ini, sehingga amanah ini bisa tersalurkan sampai manapun dan terasa manfaatnya untuk banyak orang. Dan kita doakan seluruh ayah sama bunda dan generasi-generasi kita sehat badannya, lancar rezekinya, soleh-soleha keturunannya, semoga istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Di sesi akhir ini saya mohon izin untuk pimpin doa bersama-sama. Boleh Bunda? Boleh ya? Ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة هداية، الحمد لله على نعمة عناية، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافينا وهو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ولا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Berkah selalu buat kita semua. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Di sesi akhir ini saya mau memberikan